Panduan untuk suami dalam melakukan aktivitas al-jima'. Wa innama hanya saja yang beri seharusnya ayu jami'a lelaki melakukan al-jima' idza shtaddat jika dahsyat asyahwatu syahwahnya wa hasala dan terjadi al-intisyaru berdirinya zakarnya atamu yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sisipan keterangan yang ada pada Kitabun Nawadhiril Aik fi Ma'rifatin Nik. Fokus kajian kita adalah membahas wa anfa'ul jima'i, paling bermanfaatnya al-jima'. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian berikut ini, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfa'ul jima'i, adapun paling bermanfaatnya melakukan aktivitas al-jima'. Ma adalah aktivitas al-jima' hasola yang terjadi ba'dal hatami, setelah mencerna makanan. Jadi yang paling bermanfaat dalam melakukan aktivitas al-jima' ini, lakukan setelah makanan itu dicerna dengan baik. Wa inda' tidalil badani, dan ketika tubuh ini stabil. Fi harrihi, dalam kondisi panasnya, wa baradihi dan dinginnya, wa yabusatihi dan keringnya, wa rutubatihi dan basahnya, wa khalaihi dan kosongnya dari makanan, wa amtilaihi dan penuhnya dengan makanan. Selain makanan itu sudah dicerna dengan baik, kemudian kondisi tubuh ini hendaknya dalam kondisi stabil, baik dari sisi panas dan dinginnya, kering dan basahnya, dan juga stabil dalam kondisi kosongnya tubuh atau penuhnya tubuh dengan makanan. Wa dararuhu, adapun bahayanya al-jima' indam tila'il badani, ketika penuhnya tubuh, ketika kenyangnya tubuh. Ashalu, lebih mudah, wa aqallu dan lebih kecil, lebih sedikit, min dararihi daripada bahayanya tubuh, inda khuluwihi ketika kosongnya tubuh dari makanan. Bahayanya tubuh kita ketika kita melakukan al-jima' di waktu full, di waktu kenyang, penuh dengan makanan, itu lebih mudah, lebih kecil daripada bahaya yang akan dialami oleh tubuh ketika sedang kosong, sedang tidak terisi makanan. Wa kadzalika, begitu juga dararuhu, bahayanya tubuh, inda kasratir rutubati, ketika kondisinya sangat basah. Aqallu, lebih sedikit, minhu darinya, indal yabusati, ketika tubuh ini kering. Wa inda hararatihi, dan ketika panasnya tubuh, aqallu adalah lebih sedikit, minhu darinya, inda burudatihi, ketika dinginnya tubuh. Jadi kalau melakukan aktivitas al-jima' ketika tubuh ini sangat basah, sangat lembab, lebih sedikit dari sisi bahayanya dibandingkan kondisi tubuh ini sedang kering. Kalau al-jima' atau hubungan intim dilakukan di saat tubuh ini sedang panas, secara bahaya lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan melakukan al-jima' dalam kondisi tubuh kita ini sedang dingin. Kemudian muncul pertanyaan, kapan hendaknya seorang suami itu melakukan al-jima'? Wa innama yambaghi, hanya saja seyogyanya, seharusnya, ayu jami'a, suami melakukan al-jima'. Kapan itu? Idza shtaddat, ketika bergolak, ketika dahsyat asyahwatu syahwahnya, wa hasala dan terjadi al-intisyaru berdirinya zakarnya, atamu yang sempurna, alladzi laisa antakallufin, yang hal itu terjadi bukan karena keterpaksaan, wala fikrin fi suratin,
dan bukan karena memikirkan satu bentuk, satu gambar. Wala nadharin mutatabi'in, dan bukan karena pandangan yang berkelanjutan. Jadi kalau panduannya itu hendaknya seorang suami melakukan al-jima' itu ketika syahwahnya berkobar, bergolak, dahsyat. Kemudian ketika ia mengalami al-intishar, berdirinya zakar yang sempurna. Yang hal itu terjadi bukan karena pemaksaan atau keterpaksaan, bukan karena memikirkan gambar, foto, atau video, atau film, dan juga bukan karena pandangan yang berkelanjutan. Ini idealnya seperti itu. Wala yambaghi, dan tidak seharusnya ayyastad'iya syahwatal jima'i, untuk memicu syahwahnya berjima', wa yatakallafaha, dan melakukan pemaksaan pada syahwahnya berjima', wa yuhammilu nafsahu, dan membebani nafsahu dirinya, alaiha pada syahwatal jima'. Lebih lanjut, mu'alif kitab ini menjelaskan, tidak dianjurkan, tidak seyogianya seorang suami ini memicu syahwah jima'nya, mengundang, berusaha memaksakan syahwah jima'nya, kemudian membebankan syahwat itu pada tubuhnya. Artinya, ia pengen syahwatnya bergelora, ia gunakan cara-cara yang liar, cara-cara yang kasar, seperti melihat foto, gambar, video, macam-macam. Ini namanya istida'a, memicu dan memaksa. Yang seperti ini tidak dianjurkan, mengalir saja. Jika syahwat bangkit tanpa penyebab, wah itu luar biasa. Waliyubadir ilaihi, hendaknya seorang suami segera melakukan ilaihi pada al-jima'. Kapan itu? Idza hajat, jika bergejolak, bihi pada jima' kathratul mani, banyaknya mani. Artinya efek dari saking banyaknya mani itu menjadikan orang itu bangkit untuk melakukan al-jima', bergejolak. Washtadda, dan menjadi dahsyat, syabaquhu, libidonya, syabaquhu, syahwahnya. Kalau sudah banyaknya mani menjadikan seorang lelaki ini bergejolak pengen jima', dan syahwat serta libidonya juga dahsyat, bergolak, maka waliyubadir ilaihi, hendaknya sang suami segera melakukan al-jima'. Jima' yang seperti ini adalah anfa'ul jima', paling bermanfaatnya al-jima'. Jadi muncul karena pandangan hidup bisa, bukan karena pegangan hidup, apalagi tontonan hidup. Berangkat dari apa yang sudah disampaikan oleh ulama, maka lakukanlah jima' itu ketika kita betul-betul berada dalam kondisi asyahwa asyadidah, syahwa yang dahsyat. Tidak usah memaksakan diri. Jadi jima' itu tidak harus dilakukan setiap hari. Paham ya? Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.